Catatan yang ditemukan di bawah tempat tidur. Semua berawal dari sebuah buku catatan lusuh yang ditemukan Jero di rumah tua peninggalan pamannya. Rumah itu terletak di pinggir hutan Kalibening, tempat yang menurut warga selalu berkabut, bahkan saat musim kemarau. Tidak ada yang berani menempati rumah itu, sejak pemilik terakhirnya, Paman Ranu, menghilang 7 tahun lalu. Hilang begitu saja, tanpa jasad, tanpa tanda perlawanan, tanpa jejak kaki meninggalkan rumah. Jero datang hanya untuk membersihkan rumah itu sebelum dijual ia sendirian. Udara terasa lembab, seperti ada napas dari balik dinding. Begitu ia membuka pintu, aroma kayu busuk bercampur bau tanah basah langsung menyergap hidungnya. Rak-rak buku masih berantakan, lampu ruang tamu berdebu, dan di lantai terlihat garis-garis hitam seperti bekas seretan kuku. Yang paling mengganggu, menurut Jero, adalah suasana seolah rumah itu masih dihuni. Ia menyapu kamar demi kamar, hingga akhirnya mencapai kamar tidur Paman Ranu di lantai 2. Tempat tidur tua itu masih utuh. Bantalnya cekung, seperti baru saja ditinggalkan seseorang. Saat hendak membersihkan debu di bawah ranjang, Jero melihat sesuatu menyembul sebuah buku catatan kulit berwarna hitam, tebal dan masih dalam kondisi baik meski ruangan penuh rayap. Jero menariknya keluar. Begitu buku itu berada di tangannya, udara di kamar seperti ikut menahan napas. Sampulnya polos, tanpa judul, kecuali satu goresan kecil, seperti terbuat dari ujung kuku yang membakar kulitnya. Laporan terakhir. Dengan jantung berdegup cepat, Jero membuka halaman pertama. Tulisan tangan di dalamnya berantakan, seperti ditulis oleh seseorang yang menahan rasa sakit luar biasa. Tulisannya miring, kadang goresannya dalam hingga melukai kertas. Kalimat pertama membuat tengkuk Jero meremang. Jika kau membaca ini, berarti aku sudah tidak lagi berada di dunia manusia. Halaman berikutnya berisi tanggal, 7 tahun lalu, tepat ketika Paman Ranu menghilang, dan tulisan itu terus berlanjut. Aku menulis laporan ini dari tempat yang tak pernah bisa kubayangkan sebelumnya. Sebuah ruang tanpa cahaya, tanpa waktu, tanpa jeda untuk bernapas. Mereka menyebutnya neraka. Namun bukan api yang membakarku, melainkan dosa-dosaku sendiri. Jero menelan ludah. Lampu kamar berkedip, lalu mati sesaat sebelum menyala kembali. Angin dingin seolah keluar dari bawah ranjang. Ia melanjutkan membaca. Setiap malam, sebuah tangan hitam mencengkeram kakiku, menyeretku ke kedalaman yang terus berubah bentuk. Kadang seperti gua batu panas, kadang seperti rumah sendiri, kadang seperti cermin raksasa yang memaksa aku melihat semua hal yang pernah kulakukan dan tak ingin kuakui. Suara sesuatu bergerak di pojok kamar. Jero terkejut, tapi tak melihat apapun. Ia kembali ke buku. Aku tidak tahu berapa lama aku di sini, di tempat ini. Waktu hanya ada untuk menyiksa. Tidak ada jeda, tidak ada tidur, tidak ada mati kedua kali. Hanya rasa takut yang berubah menjadi rasa nyeri yang tak bisa dijelaskan. Halaman ketiga robek separuh, namun ada kalimat yang masih terbaca. Jika seseorang menemukan buku ini, kau harus pergi dari rumah ini. Neraka tidak akan berhenti pada diriku. Pada saat itu juga, terdengar suara gesekan pelan, seperti sesuatu merangkak. Dari bawah ranjang tempat buku itu ditemukan. Jero perlahan mengangkat wajahnya. Di bawah kasur gelap, namun ia bisa melihat sesuatu. Dua mata kecil berwarna merah seperti bara api mengintip dari balik kegelapan. Lalu suara itu muncul. Suara yang sama persis seperti tulisan terakhir di halaman berikutnya.
Aku belum selesai melaporkan. Jero menjatuhkan buku itu. Tempat tidur bergetar. Sesuatu mulai merangkak keluar dari bawahnya. Tubuh kurus terbakar. Kuku panjang, rahang patah, dan bola mata merah membara. Tubuh itu mengenakan pakaian yang sama seperti terakhir kali Paman Ranu terlihat di foto keluarga. Mulutnya terbuka, dan dari dalamnya keluar suara serak. Baca sampai selesai. Jero terpaku. Tubuhnya membeku seolah darah di bawah kulit tiba-tiba berhenti mengalir. Sosok kurus yang merangkak keluar dari bawah ranjang itu, yang kini jelas terlihat sebagai Paman Ranu, bergerak perlahan seperti hewan yang terlalu lama dikurung dalam kegelapan. Setiap gerakannya menimbulkan suara krek. Krek. Yang menyiksa telinga. Urat-urat hitam menonjol di kulitnya. Sebagian terbakar, sebagian mengelupas, seperti habis diseret melintasi tanah panas selama berabad-abad. Pam, suara Jero pecah, nyaris tidak terdengar. Sosok itu mendongak. Kedua matanya, atau apapun yang tersisa dari mata itu, menyorot merah redup, seperti bara di ujung nyala yang hampir padam. Aku? Gumam sosok itu. Suaranya serak dan terdistorsi. Belum selesai melapor. Udara kamar menjadi jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Napas Jero berubah menjadi kepulan tipis. Buku catatan yang tadi terjatuh tiba-tiba terbuka sendiri. Halamannya berputar cepat, berhenti pada halaman yang ditulis dengan tinta gelap, yang tampak lebih segar daripada halaman lain. Seolah baru saja ditulis. Seolah ditulis oleh tangan yang sama, yang kini merangkak ke arahnya. Tangan itu kurus, kuku panjangnya patah-patah, ujung jarinya gosong hitam. Jero mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak lemari. Buku itu bergetar, lalu memunculkan garis tulisan baru. Tinta yang menetes seperti darah. Tulisan itu seakan dipaksa keluar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Bab 2, Lorong Neraka yang tak berujung. Laporan Paman Ranu, kutipan lanjutan. Setelah hari-hari pertama penuh rasa sakit dan kebingungan, aku mulai mengerti bahwa tempat ini bukan hanya ruang penyiksaan. Neraka memiliki struktur. Ada tingkatan, ada lorong-lorong, ada makhluk-makhluk yang bertugas. Lalu malam itu, untuk pertama kalinya aku dibawa melewati lorong yang mereka sebut lorong abadi. Jero menatap tulisan itu, mulai terseret oleh narasi yang terasa terlalu nyata untuk sekadar tulisan. Sementara itu, sosok Paman Ranu melangkah, atau lebih tepatnya menyeret kaki gosongnya ke arah jendela. Ia tidak menyerang, tidak mengaum. Hanya berjalan seperti tubuh runtuh yang mencoba menghidupkan lagi sisa-sisa ingatan manusia di dalamnya. Sambil tubuh itu menghadap jendela, buku tersebut kembali menambah tulisan. Jero tidak sengaja mendekat untuk membaca. Laporan Paman Ranu, lanjutan. Lorong tersebut tidak memiliki ujung. Tidak ada langit, tidak ada tanah. Hanya jalan hitam memanjang dengan dinding seperti tulang membentuk lengkungan raksasa. Di atas sana, langit seperti kertas pecah yang terus meneteskan suara rintihan. Di sana tidak ada waktu, namun setiap langkah terasa seperti seabad. Pengawalku, makhluk tinggi dengan tubuh dililit rantai berapi, mengajakku masuk lebih dalam. Menurut mereka, aku harus melapor. Mereka bilang, setiap manusia yang masuk ke sini membawa dosa yang tidak pernah tercatat di dunia, dan dosa-dosa itu harus diumumkan. Tangan Paman Ranu yang hangus, retak, dan bersisik hitam, pelan-pelan mengangkat jari telunjuknya, menunjuk ke arah lantai kamar. Bayangannya memanjang, terlalu panjang, melebihi ukuran tubuhnya. Jero merinding. Bayangan itu bergerak sendiri,
Tiba-tiba lantai kamar di tempat bayangan itu menghitam seperti terbakar dari dalam. Retakan kecil muncul, lalu melebar, seperti pintu yang terbuka ke tempat lain. Hembusan angin panas perlahan naik dari celah itu. Jero memutar tubuhnya, hendak lari keluar kamar. Namun pintu yang tadi terbuka, kini menutup sendiri dengan keras. Brak! Seluruh rumah bergetar. Paman Ranu kembali menulis, tanpa pena, tanpa menyentuh buku. Tulisan itu muncul seperti tergores dari dalam kertasnya sendiri. Laporan Paman Ranu. Aku dimasukkan ke salah satu ruangan di lorong itu. Ruangan kecil, gelap tanpa jendela. Pengawalku mengatakan bahwa setiap manusia harus membuat laporan terakhir sebelum benar-benar diterima neraka. Laporan itu bukan tentang hidup, tapi tentang dosa yang kita sembunyikan bahkan dari diri sendiri. Aku menulis, dan menulis, hingga jariku habis tergerus. Namun setiap kali tinta habis, mereka memberi tinta baru. Tinta itu berasal dari luka di punggungku. Jero menutup mulutnya. Di kamar itu, punggung Paman Ranu perlahan terangkat pakaian lusuhnya. Ada luka menganga seperti bekas cambukan, dan dari luka itu menetes cairan hitam pekat. Cairan itu jatuh ke lantai, dan lantai merokok berlubang seperti disentuh asam. Bau daging terbakar seketika memenuhi kamar. Paman Ranu membalik tubuhnya, memperlihatkan wajah setengah terbakar. Suara napasnya seperti desis bara yang hampir padam. Ia mendekat. Dulu, katanya dengan suara parau terdorong dari tenggorokan yang setengah meleleh, aku kira laporan itu untuk pihak neraka. Ia berhenti satu langkah di depan Jero. Kau tahu siapa sebenarnya yang membacanya? Jero menahan napas. Seluruh bulu kuduk di tubuhnya berdiri. Paman Ranu membuka mulutnya lebih lebar. Retakan kulitnya ikut robek, mengeluarkan suara krek yang menyakitkan. Manusia, katanya. Manusia yang menemukan buku itu. Jero mundur, punggungnya menabrak meja. Apa maksud Paman? Tiba-tiba seluruh halaman buku bergerak dengan cepat, berhenti pada halaman yang benar-benar kosong. Dan di halaman kosong itu tulisan besar muncul sendiri. Pewarta baru ditemukan. Tulisan itu disusul garis lain. Subjek, Jero Ramana Dipa. Jero membeku. Aku tidak pernah minta. Suaranya pecah. Paman Ranu tertawa pelan. Namun tawa itu tidak seperti manusia, lebih seperti besi beradu dengan batu panas. Tidak ada yang meminta. Nah, tidak ada yang ingin, tapi setiap laporan harus dilanjutkan. Ia menunjuk ke buku itu. Aku tidak bisa keluar dari neraka tanpa meninggalkan pengganti. Pewarta? Tanya Jero, suaranya gemetar. Ya. Mata merah itu menatapnya lurus, menghancurkan sedikit harapan yang tersisa. Yang meneruskan laporan terakhir yang menuliskan nerakanya sendiri. Tidak, aku tidak mau. Jero mundur. Aku tidak mau menulis apapun. Tapi buku itu tiba-tiba terangkat sendiri, melayang di udara. Halaman-halamannya berputar, seolah mencari tempat untuk memulai. Kemudian buku itu jatuh tepat di kaki Jero, terbuka pada halaman baru dengan tinta merah cerah. Tulisan itu berbunyi, BAB 1 dosa pertama Jero. Jero membeku. Aku tidak punya dosa sebesar itu. Katanya terbata. Aku tidak melakukan apapun. Suara dari bawah lantai, tempat retakan menghitam tadi, mulai terdengar. Suara ratusan, mungkin ribuan, seperti bisikan bercampur jeritan.
Mereka memanggil satu nama Jero. Jeritan itu semakin keras, semakin jelas, semakin dekat. Paman Ranu menatapnya tanpa ekspresi manusia. Neraka tidak menunggu seseorang menjadi jahat. Neraka menunggu seseorang membuka pintu. Ia menunduk pada buku itu. Dan kau sudah membukanya. Retakan di lantai melebar. Cahaya merah pekat memancar seperti magma bau belerang dan daging hangus menyeruak keluar. Jero menutupi hidung dan mulutnya, tetapi udara panas itu tetap menembus kulitnya seperti jarum. Dari celah tersebut, tangan-tangan hitam kurus menyembul, mencoba meraih apapun yang ada di sekitar. Jero menjerit dan mundur. Namun Paman Ranu melangkah maju, berdiri di depan retakan itu, seolah menjadi penjaga di antara dua dunia. Waktuku di sini hampir habis, katanya. Tinggal kau yang akan lanjut. Tidak, jerit Jero. Namun buku itu tiba-tiba terbuka lagi. Halaman kosong muncul. Tinta hitam melompat dari udara seperti darah yang disemprotkan dari luka tak kasat mata. Bab 2 dosa yang ia sembunyikan. Tangan-tangan dari neraka semakin panjang, merayap ke dinding, ke lantai, ke kaki Jero. Dan di tengah semua itu, sosok Paman Ranu perlahan memudar. Bagian tubuhnya hilang satu persatu. Kaki, kemudian lengan, kemudian tubuhnya. Tapi sebelum benar-benar hilang, ia berbisik, "Kau akan mengerti, lorong neraka tidak punya pintu keluar." Kemudian ia lenyap. Rumah tua itu kembali sunyi, kecuali suara dari bawah lantai yang mengerang dan buku catatan yang perlahan menutup sendiri. Hanya menyisakan satu kalimat yang mengalir di halaman terakhir. Laporan ini belum selesai. Rumah tua itu kembali diam, namun keheningannya bukan keheningan normal, bukan ketenangan selepas badai. Keheningan itu lebih mirip tarikan napas terakhir sebelum sesuatu terbangun. Jero berdiri di tengah kamar sambil gemetar. Di lantai, retakan neraka perlahan-lahan menutup, namun dari celah tersisa masih terdengar suara rintihan yang seolah memanggilnya, menunggu saat yang tepat untuk kembali terbuka. Ia ingin lari, ingin melompat keluar jendela, meninggalkan rumah itu, meninggalkan desa itu, meninggalkan segalanya. Namun setiap kali berpikir untuk bergerak, buku itu bergetar. Sampulnya hitam seperti bara mati yang memendam sisa nyala. Dan Jero tahu, entah bagaimana, bahwa buku itu memerhatikan dirinya. Tidak. Lebih tepatnya, mengawasinya. Buku itu tiba-tiba terbuka. Dengan suara blar, angin dingin menghempas wajah Jero, membuat kulitnya merinding dari ujung kaki hingga kepala halaman yang terbuka menampilkan satu kalimat besar yang menggetarkan dinding kamar. Laporan terakhir harus ditulis oleh pewartanya sendiri. Jero menelan ludah. Telapak tangannya terasa dingin dan berkeringat. "Aku tidak akan menulis apapun," katanya pelan meski suara itu terdengar kosong. Namun ruangan tidak menerima penolakannya. Lampu kamar berkedip tik, tik, tik. Kemudian padam. Gelap pekat menyelimuti ruangan. Hanya cahaya merah samar dari retakan neraka di lantai yang membentuk bayangan aneh di dinding. Bayangan yang tidak sesuai dengan tubuh Jero. Bayangan itu bergerak sendiri. Bayangan itu terlihat seperti siluet seseorang yang duduk dan menulis. Tidak, tidak. Jero memijat pelipisnya. "Paman, kenapa melibatkan aku? Kenapa? Aku?" Angin dingin seperti nafas seseorang yang berdiri tepat di belakangnya menyentuh tengkuknya. Jero menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Namun suara itu muncul. Suara Paman Ranu.
bukan dari udara, bukan dari lantai, melainkan dari dalam buku catatan itu sendiri. Suara berat yang terbakar, seperti tenggorokan yang diisi bara panas. Karena kau yang menemukan laporan itu. Jero hendak melempar buku itu, namun sebelum tangannya bergerak, halaman berikutnya terbuka sendiri. Halaman itu berisi tulisan. BAB 3, Jero memulai laporannya. Tidak ada tinta di sana, hanya halaman kosong. Namun ujung pena hitam kecil, yang sebelumnya tidak ada, muncul perlahan dari tengah halaman, seolah tumbuh dari kertas seperti akar. Pena itu mengarah ke Jero. Laporan Paman Ranu, fragmen terakhir, yang tiba-tiba muncul. Ketika seseorang menjadi pewarta, neraka menanam bagian kecil dari dirinya ke dalam buku. Bagian itu akan tumbuh dan menjadi pintu. Pintu itu hanya bisa terbuka ketika pewarta mulai menuliskan dirinya sendiri. Ketika tinta dan rasa takut bercampur, neraka akhirnya menerima laporan terakhir dan menjemput penulisnya. Aku tidak akan menulis. Jero meneriakkan kata-kata itu. Namun ruangan menolak teriakan itu. Suaranya seolah terserap oleh dinding. Lalu sesuatu terjadi. Halamannya mulai menulis sendiri. Kata demi kata tergores tanpa pena. Nama Jero Ramana Dipa. Jero menutup mulutnya. Usia 27. Aku tidak memberikan data itu, gumamnya. Dosa yang ia sembunyikan. 1. Tidak ada kelanjutannya. Hanya angka itu 1, namun angka itu bergetar. Makin besar, makin tebal, makin hitam. Lalu di bawahnya, tulisan baru muncul. Jero, kami akan menuliskannya jika kau tidak mau. Ruangan makin dingin. Pintu kamar bergetar seperti ada yang mendorong dari luar. Lalu suara kuku menggaruk kayu terdengar dari balik pintu. Jangan dibuka, jangan dibuka. Jero memohon pada dirinya sendiri. Namun buku itu tidak berhenti. Dosa 1. Malam saat ia mengabaikan suatu hal penting. Aku tidak tahu apa itu, katanya dengan suara bergetar. Dan saat itu, ruangan berubah. Dinding kamar memanjang, melengkung membentuk lorong sempit yang sama seperti yang dideskripsikan Paman Ranu di dalam laporannya. Dinding-dinding tulang, langit pecah di atas, lantai hitam yang memancar panas. Napas Jero tercekat. Aku di dalam buku. Tidak, balikan itu. Buku itu menariknya masuk. Dari ujung lorong, suara langkah terdengar. Tok, tok, tok. Pelan, namun berat, seolah seseorang menyeret rantai panjang di belakangnya. Kemudian, sosok itu muncul. Makhluk tinggi dengan tubuh diselimuti rantai berapi. Kulit hitam retak-retak, seperti batu lava dingin. Tidak memiliki wajah. Hanya rongga kosong yang memancarkan cahaya merah. Makhluk itu menunjuk ke Jero. Dan dengan suara dalam seperti gemuruh gunung yang meledak, ia berbicara. Waktumu untuk menulis telah tiba. Ia mengulurkan tangan panjangnya. Jero merosot, tubuhnya bergetar hebat. Maaf, aku tidak tahu dosaku apa. Neraka tidak menerima alasan. Makhluk itu berbicara lagi. Semua manusia memiliki dosa yang bahkan dirinya sendiri tidak mau akui. Tiba-tiba, lorong neraka berubah menjadi ruang kecil, seperti kamar masa kecil Jero di sana. Seorang anak kecil duduk di lantai, meringkuk, menangis. Jero menggeleng cepat. Jangan tunjukkan itu. Anak kecil itu, dirinya di masa lalu, berteriak dan memukul dinding. Suara teriakan itu menggema. Aku sudah melupakannya, kata Jero lirih. Tidak, sahut makhluk itu.
Kau hanya menguburnya. Citra itu berubah lagi. Kali ini, seorang pria penuh luka, ayah Jero, terbaring di ranjang rumah sakit. Tangannya gemetar, memegang ponsel, menghubungi Jero yang saat itu berada di kota. Suara mesin monitor jantung terdengar. Jero menahan napas. Suara dokter berkata, dia meminta Anda datang sebelum dia pergi. Dan jawaban yang keluar dari ponsel itu, suara Jero 7 tahun lalu, terdengar jelas. Tidak bisa, aku sibuk. Detik berikutnya, monitor jantung berubah menjadi garis lurus. Jero jatuh berlutut. Tidak, tolong. Aku sudah menyesal. Aku sudah memaafkan diriku. Makhluk itu menggeleng perlahan, rantai di tubuhnya bergetar. Neraka tidak menerima permohonan maaf yang datang terlambat. Sementara itu, halaman buku terbuka kembali, kini tepat di depan Jero. Tulisan baru muncul. Dosa 1, meninggalkan seseorang di saat ia paling memerlukan. Hawa panas kembali naik dari lantai lorong angin berbau belerang menghempas wajah Jero. Tangannya gemetar saat pena hitam itu terjatuh di pangkuannya sendiri. Makhluk tinggi itu berkata, tulislah, atau biarkan neraka yang menulis sisanya. Jero akhirnya mengambil pena itu. Tangannya lemah, napasnya putus-putus. Ia menuliskan kalimat pertamanya di halaman itu. Aku, Jero Ramadipa, mengakui. Lorong neraka bergetar, seolah seluruh tempat itu menahan napas, bahwa aku telah melarikan diri dari rasa bersalahku sendiri. Tiba-tiba dari ujung lorong, ribuan tangan hitam muncul, menarik Jero masuk lebih dalam. Ia menjerit, namun pena tetap berada di tangannya, seolah menempel pada kulitnya. Makhluk tinggi itu berbisik, laporanmu akhirnya dimulai. Cahaya merah besar menyala dari kejauhan seperti matahari neraka yang terbit. Lorong itu menutup di belakangnya. Suara Jero perlahan menghilang, hingga hanya menyisakan gema satu kalimat terakhir yang ditulis dengan darah dan tinta hitam. Laporan ini belum selesai. Beberapa menit kemudian, buku catatan itu terlempar keluar dari retakan lantai kamar rumah tua, jatuh dengan suara pelan di tengah debu. Sampulnya masih hangat. Dan halaman terakhir kini tertulis sebuah nama baru. Pewarta neraka berikutnya. Nama itu dibiarkan kosong, seolah menunggu siapapun yang berani membuka buku itu berikutnya. Tamat.